Microsoft Excel yaitu fungsi pada bagian-bagian pada lembar kerja Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang merupakan salah satu bagian dalam Microsoft Office. Microsoft Excel atau disingkat Excel merupakan program aplikasi yang banyak digunakan untuk membantu menghitung, memproyeksikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Cara membuka lembar kerja Microsoft Excel atau mengaktifkan lembar kerja Microsoft Excel bisa dilakukan dengan cara klik tombol Start. Saya langsung praktekkannya. Klik tombol Start, inilah tombol Startnya. Kemudian pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Excel. Ya, punya saya di sini langsung ditampilkan tab Microsoft Excel. Ya, jadi setelah kita lakukan perintah ini, maka akan tampil lembar kerja Microsoft Excel seperti ini ya. Oke, sekarang langsung saja kita lanjutkan ya fungsi masing-masing lembar kerja Microsoft Excel. Yang pertama adalah Office button. Office button adalah ini berfungsi untuk membuka bagian yang berguna untuk mengakses fungsi-fungsi umum yang berkaitan dengan pengolahan dokumen pada Office 2007 seperti New, Open, Convert, Save, Save As, Print, Publish, Close, Resend, Work, Option, dan Exit Work. Fungsi daripada Office button ini kalau di 2010 itu sama dengan file ya, seperti yang di laptop saya ini menggunakan Office 2010. Jadi kalau kita klik tombol ataupun menu file ya, inilah semua submenunya. Sama dengan di 2007 dengan menu Office button ya. Jadi inilah semua submenu Office button ataupun submenu file. Oke. Yang kedua adalah Quick Access. Quick Access merupakan tools yang berisi kumpulan tombol perintah atau command button yang relatif sering digunakan, contohnya Save, Undo, Redo, Open, New. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Quick Access adalah ini ya. Area ini bisa kita tambahkan dengan cara ya klik drop down-nya ini ataupun customize Quick Access toolbar-nya ini, kemudian buat tanda centang pada ikon yang mau kita tambahkan di area Quick Access. Contoh, kita buat new. Nah, ini ya, ada tambah icon new. Kalau kita sorot gambarnya, itu langsung ditampilkan namanya new atau shortcutnya Ctrl tambah N. Jadi yang dimaksud dengan Quick Access adalah ini ya, area ini. Kemudian yang ketiga adalah title bar. Title bar merupakan judul file atau judul awal file sebelum disimpan dan diberi nama yaitu book 1. Ini bisa kita lihat ya. Kalau lembar kerja Microsoft Excel sebelum kita ganti namanya itu sudah ada otomatis namanya book 1. Ini ya, ini yang disebut dengan title bar. Ya, ini title bar. Ini bisa berubah ketika kita menyimpan lembar kerja tersebut. Ya, saya simpannya file, save as, saya buat direktorinya. Title bar merupakan
merupakan judul file. Judul awal file sebelum disimpan dan diberi nama yaitu book 1. Ini bisa kita perhatikan, ini ya. Ini yang disebut dengan title bar. Title bar ini sebelum kita ganti atau sebelum kita buat nama filenya, ini otomatis namanya book 1. Ini ya, book 1. Dan nama file ini bisa berubah apabila kita simpan ulang. Misalnya ya, saya simpan save as D, misalnya saya buat latihan 1. Save. Oke. Jadi kita perhatikan ya, title bar-nya tadi atau judulnya tadi sudah diganti menjadi nama file yang barusan saya buat, itu latihan 1. Oke. Kemudian yang keempat adalah toolbar. Toolbar merupakan bagian yang berisikan tool atau alat untuk bekerja di Microsoft Excel. Jadi yang dimaksud dengan toolbar adalah ini ya. Ini semua ikon-ikon ini disebut dengan toolbar. Ya. Ini yang saya sorot ini disebut dengan toolbar. Dan masing-masing menu itu berbeda toolbarnya atau berbeda toolnya. Contoh ya, ini yang aktif adalah menu home. Kalau saya klik insert, ya, maka tool yang terdapat pada toolbar adalah ini semua. Misalnya table, picture, clip art, save art, save, smart art, screenshot, kemudian equation, symbol, dan lain sebagainya. Jadi toolbar ini berfungsi untuk membantu kita bekerja pada lembar kerja Microsoft Excel. Ya. Kemudian selanjutnya adalah name box. Name box merupakan bagian yang menampilkan nama lokasi yang sedang aktif. Ya. Contoh, ini adalah name box. Kalau saya sorot kotak ini, maka tampil namanya name box. Kenapa di sini F4? Coba kita lihat lembar kerjanya. Ya, ini lembar kerja. Ini kolom, ini baris. Dan ini sel yang aktif. Maka di name box itu tampil dia F4. Artinya sel yang aktif berada di kolom F baris keempat. Jadi, nama sel ini disebut dengan sel F4. Kalau saya sorot di sini, Coba perhatikan ya, tadi berada di F4. Kalau saya klik di sel H2, ya, di kolom H, baris kedua, maka di name box ini tampil H2. Artinya sel yang sedang aktif itu posisinya pada kolom H baris kedua. Jadi fungsi daripada name box menampilkan nama lokasi sel yang sedang aktif. Kemudian formula bar. Formula bar merupakan bagian yang berfungsi untuk memasukkan rumus yang akan digunakan. Ya. Contohnya di sini sudah saya buat ada contoh penjumlahan. Ya. Jadi kalau kita misalnya menjumlahkan kolom D dengan kolom E, ya, biasanya kalau penjumlahan itu tambah, ya. Kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian itu menggunakan rumus sama dengan sum, ya. Saya coba sama dengan sum, buka kurung, saya klik ya, saya klik sel D4. Di sini langsung otomatis ya, tambah E4 untuk kurung. Coba lihat, yang dimaksud dengan formula bar adalah ini, ya, ini. Di sini ada F bar.
ketik di sel F4 sama dengan sum buka kurung D4 tambah E4. Tapi langsung ditampilkan dia di formula bar. Jadi fungsi formula bar adalah menampilkan rumus. Ya. Jadi kalau kita enter, inilah hasilnya. 3 tambah 7 sama dengan 10. Ya. Oke. Kemudian tombol ukuran atau size button ini berfungsi mengatur jendela suatu aplikasi apakah maximize, minimize atau close. Ya, inilah yang disebut dengan size button atau tombol ukuran. Kalau kita sorot, misalnya ini minimize, maximize, close. Ya, kalau minimize berfungsi untuk menyembunyikan atau memperkecil. Kalau maximize memperbesar lembar kerja, close menutup lembar kerja. Kemudian menu bar. Menu bar bagian yang mencakup menu-menu yang menyediakan beragam tool. Menu default pada Microsoft Excel adalah File, Home, Insert, Pack Layout, Formula, Data, Review, dan View. Oke. Ini ya. File, Home, Insert, Pack Layout, Formula, Data, Review, View. Inilah yang disebut dengan menu bar. Ya. Kemudian kolom. Kolom merupakan bagian yang menampilkan bagian kolom yang ditandai dengan huruf atau alfabet. Ya. Jadi pada lembar kerja Microsoft Excel itu ada dia disebut dengan kolom. Ya. Dan kolom itu dinamai dengan alfabet. Ya, ini ya, kolom A, B, C, D. Kenapa? Karena setiap sel ini, setiap kotak-kotak kecil ini sudah ada namanya otomatis berdasarkan letak kolom dan nomor baris. Inilah yang disebut dengan nomor baris atau row. Ya. Jadi coba saya klik di sini. Oke, coba lihat di name box. Di name box-nya tadi langsung ditampilkan sel yang sedang aktif berada di kolom B, baris ketiga. Hanya di name box itu tampil dia B3. Jadi itulah kegunaan dari kolom dan row. Kemudian dokumen area. Bagian lembar kerja Microsoft Excel yang mencakup kolom dan baris. Ya. Jadi inilah semua dokumen area atau lembar kerja Microsoft Excel. Ya. Kotak-kotak ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah active cell atau sel aktif. Merupakan bagian yang berpotongan antara kolom dan baris. Ya. Ini disebut dengan sel yang aktif. Ini kan ada kotak, ya. Ini tandanya aktif. Kalau saya klik di sini, maka berpindah ya. Jadi itulah yang disebut dengan sel aktif. Selanjutnya adalah tab worksheet. Tab worksheet merupakan bagian yang menampilkan sheet. Sheet itu disebut dengan lembar ya, yang telah dibuat. Kalau di Microsoft Excel itu lembar kerjanya di dalam satu dokumen itu tersedia 3. Ini ya, ini disebut dengan tab worksheet. Di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Dan masih bisa kita menambahkan lembar kerja yang lain. Ya, di sini ada icon insert worksheet. Ya, insert worksheet. Ini berfungsi untuk menambah. Contohnya, ini kan masih 3. Jadi kalau saya klik insert worksheet, tambah menjadi sheet 4. Nah, bisa ditambah lagi. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan
Status bar merupakan bagian yang menampilkan status bar. Kemudian zoom. Zoom merupakan bagian yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja. Ya, jadi yang disebut dengan zoom ini berada di bawah, di pojok bawah, sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ini saya sorot. Kalau saya sorot itu ada dia langsung namanya zoom. Jadi ini fungsinya memperbesar dan memperkecil. Jadi kalau kita misalnya geser, nah ini memperkecil ya. Kalau kita tambahkan juga bisa. Nah, itulah fungsi daripada zoom. Kemudian new sheet berfungsi untuk menambah sheet baru. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwa inilah yang disebut dengan new sheet atau sheet new, berfungsi untuk menambahkan lembar kerja. Ya, tadi sudah saya klik, itu langsung tambah dia menjadi sheet 4, atau bisa kita klik, nah, jadi tambah sheet 4. Kemudian rank. Rank adalah kumpulan lebih dari satu sel, ya, yang berkelompok. Sama halnya dengan sel atau rank juga memiliki nama. Umumnya nama rank secara bawaan ditentukan oleh nama sel atau kotak di pojok kiri atas dengan nama sel di pojok kanan bawah yang dipisahkan dengan titik 2. Ini saya buat contoh, ya. Ini sel B2. Kalau saya drag ke samping dan ke bawah, inilah yang disebut dengan rank, ya, yaitu dari B2 sampai dengan terakhir kolom G baris ke 9, berarti B2.2G9. Inilah yang disebut dengan rank, ya, kumpulan lebih dari satu sel. Artinya satu sel, satu kotak yang berkelompok, yang pada umumnya secara bawaan ditentukan oleh nama sel di pojok kiri atas. Di pojok kiri atas maksudnya adalah ini ya, mulai dari B2 sampai dengan terakhir kolom G baris ke 9, berarti ranknya B2.2G9. Kemudian yang terakhir adalah fill handle. Fill handle adalah kotak kecil pada sudut kanan bawah pointer. Bila posisi mouse atau pointer pada sel didekatkan pada fill handle tersebut, maka gambar penunjuk mouse akan berubah dengan tanda plus kecil, dan tugasnya adalah melakukan tool antara lain adalah membuat daftar nomor urut memanjang ke bawah, atau membuat nama hari, ya, dengan cara menggerak ke bawah, maka secara otomatis akan ditampilkan nama hari secara berurutan. Ya, contohnya, misalnya di sini saya buat nomor hari. Oke, di sini saya ketik dulu 1 ya, 1. Coba perhatikan tadi simbol fill handle itu dia simbolnya tanda plus. Oke, ini ya. Ini tadi awalnya kalau saya sorot di sini ya, tanda tambah ini posisinya ya
Kemudian saya ketik 1. Tadi simbol fill handle itu adalah positif, tanda plus. Ya, di sini tanda plusnya masih warna putih. Ya, warna putih. Kalau saya letakkan pointer ini ke sudut bawah sel ini ya, perhatikan ya. Kalau saya letakkan di sini pointernya seperti ini dia, lambang pointernya. Kalau saya letakkan di bawah sel ini ya, ini sudah berfungsi fill handle-nya. Ya, berfungsi fill handle-nya. Kalau saya tarik ke bawah, 1 sampai 7, pas. Atau kita buat juga dia nama hari, Senin. Oke, coba kita tarik ke bawah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itulah fungsi daripada fill handle. Atau bisa juga fill handle itu berfungsi untuk mengcopy rumus. Contohnya saya buat di tabel di lembar kerja ini. Ya, di sini saya tadi sudah ketikkan rumus penjumlahan antara kolom D dan kolom E. Dapat hasilnya 10. Untuk nomor 2, 3, 4, 5 itu tidak perlu lagi saya ketikkan rumus. Itu bisa langsung di-copy dengan fill handle. Ya. Coba perhatikan. Saya aktifkan fill handle-nya. Ini ya, sudah aktif tanda plusnya. Klik, drag. Drag artinya tarik ke bawah. Oke, coba lihat hasilnya. 8 tambah 2, 10. 5 tambah 7, 12. 6 tambah 4, 10. 9 tambah 7, 16. Ya, jadi itulah fungsi daripada bagian-bagian pada lembar kerja Microsoft Excel. Sekian dan terima kasih.